Orang-orang yang mengatakan gambar ini haram, haram gambar ini haram, nanti sampai dia pesawatnya mendarat, sampai di Madinah, turun di airport Madinah, ada 3 gambar besar. Yang pertama King Abdul Aziz, yang kedua anaknya Raja Salman bin Abdul Aziz, yang ketiga cucunya Raja Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz. Kira-kira yang mengharamkan gambar itu berani tak dia nunjuk? Aku haram kok. Kenapa foto Ustaz Somad haram? Kenapa foto raja itu haram? Sumbek kan kau ini kuncung. Jelas? Misalnya saya mau pergi ke Bangkinang. Saya dari Pekanbaru mau pergi ke Bangkinang. Pak Ketua Masjid dari Bangkinang mau balik ke jalan apa jalan? Garuda Sakti. Saya dari Pekanbaru ke Bangkinang, Pak Ketua Masjid dari Bangkinang mau balik ke Garuda Sakti. Kalau bahasa kita apa namanya itu? Selisih, berselisih. Bahasa Arabnya namanya ikhtilaf. Apa namanya? Ikhtilaf. Maka kita mendengar ada istilah, aku berselisih paham sama dia. Itu arti ikhtilaf. Ini jangan dipasang foto ini. Tak boleh masang foto ini di masjid, karena foto ini berhala. Maka ketika kita mendengar begitu, jangan ditelan bulat-bulat. Yang boleh ditelan bulat-bulat itu bubur kacang hijau. Maka cari maklumat, cari informasi di internet, bagaimana hukum foto itu. Kemudian tanya ke Ustaz, ke Buya. Jangan mendengar satu pendapat. Nah, bagi yang mengharamkan apa dalilnya? Dalil dia yang mengharamkan semua yang gambar bernyawa haram. Itu bernyawa apa tak bernyawa? Nyawa, kalau tak bernyawa mati. Maka Ustadz Busihat haram. Ustadz Somad haram juga. Ini kata pendapat yang pertama. Kata dia haram karena ini gambar bernyawa. Tapi kita perlu tahu pula pendapat yang satu lagi. Kata pendapat yang satu lagi, bunyi hadisnya apa? Bunyi hadisnya, innal malaikata, malaikat tidak masuk fil buyut, ke dalam rumah, fiha tasawir, kalau di dalam rumah itu ada gambar. Gambar macam mana? Gambar bagaimana yang dimaksud itu? Tengok hadis lain. Hadis lain bunyinya untuk menjelaskan makna tasawir itu fiha tamasil. Yang dimaksud gambar itu adalah patung 3 dimensi. Kalau disenter ada bayang-bayangnya. Nampak? Ada bayang-bayang. Nah, nampak? Kalau saya matikan lagi. Ini kalau disenter ada tak bayangnya? Tak ada, karena ini bukan 3 dimensi. Dibentuk dia, dipahat, diukir, dibentuk, dicetak, dari mulutnya, telinganya. Misalnya ada jamaah yang dibuatkannya patung Abdul Somad. Kepala Abdul Somad itu diukirnya, hidungnya, matanya. Apakah patung itu haram? Memang sedap ikan kakap. Ikan kakap di tengah taman. Memang susah menjawab kalau awak belum makan. Ada jamaah yang membuatkan patung.
Dibuatnya patung Abdul Somad, lalu diletakkannya di sini. Apakah patung itu haram? Tengok dulu. Kalau patungnya lengkap dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, baru haram. Kalau patungnya setengah, tidak, tidak utuh. Patung yang bagaimana yang haram itu? Utuh, sempurna dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Kira-kira kalau dimasukkan ruh ke dalamnya, hidup dia. Itulah yang haram. Tapi kalau patungnya setengah badan, misalnya di rumah ibu, di kamar ada gambar gajah, tapi gajahnya sepotong, kepalanya sama belalainya aja, kakinya tak ada. Yang tak boleh itu utuh. Atau patung Marsa and the Beast, boleh. Kenapa boleh? Karena Nabi membolehkan boneka Aisyah, istri Nabi punya boneka, Nabi bolehkan. Atau patungnya di kamar dokter, kamar dokter ada patung, nampak jantungnya, ususnya. Pernah tengok patung? Boleh juga. Patung untuk praktek kedokteran, boleh. Patung boneka anak kecil, boleh. Patung sepotong, boleh. Yang tak boleh itu adalah patung yang utuh, sempurna, barulah dia haram. Kalau di rumah ibu, di rumah bapak ada patung makhluk bernyawa, patung unta, patung gajah, balik dari sini potong. Ada patung unta, potong setengah, tinggal yang ekornya buang, gulai, tinggal yang kaki depan ke kepala, itu boleh. Nah, dalam hal pendapat tadi, yang ini mengatakan tak mau tahu, yang penting asalkan gambar, haram. Kalau yang ini tengok dulu, yang haram itu adalah patung. Patung pun kalau sempurna, patung untuk anak kecil boneka, patung yang sepotong, patung untuk dokter kesehatan, patung untuk bahan praktek, maka tidak termasuk dalam yang dilaknat Allah. Di antara dua pendapat tadi, ibu bapak condong pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua? Saya tak ada maksud. Bukan berarti mentang-mentang digambar saya lalu saya bilang ikut pendapat saya. Tidak. Karena standar kita adalah kebenaran dan kekuatan dalil. Orang-orang yang mengatakan gambar ini haram, gambar ini haram, nanti sampai dia pesawatnya mendarat, panjang umur sehat badan, mudah-mudahan pesawat kita mendarat di Madinah. Sampai di Madinah, turun di airport Madinah, ada 3 gambar besar. Yang pertama King Abdul Aziz, yang kedua anaknya Raja Salman bin Abdul Aziz, yang ketiga cucunya Raja Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz. 3. 1 King Abdul Aziz, 2 Raja Salman bin Abdul Aziz, 3 Raja Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz. Kira-kira yang mengharamkan gambar itu berani tak dia nunjuk? Aku haram kok. Kenapa foto Ustaz Somad haram? Kenapa foto raja juga haram? Sumbek kan kau di kuncung. Jelas? Kalau tak jelas saya ulang sekali lagi. Itu tentang masalah gambar.